Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Gebi Nikita Pradilaf sebagai moderator yang akan memandu presentasi ke depan. Topik yang akan kita bahas adalah teori belajar kognitivistik. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama, Gebi Nikita Pradilaf, yang kedua, Novarina Rahmi Ariza, yang ketiga, Wilda Atika Rosyada, yang keempat, Griselda Azarin. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitivisme adalah sebuah teori yang cenderung melakukan praktik yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Teori ini menjelaskan bahwa proses pembelajaran harus lebih bisa memberi ruang yang luas agar murid dapat mengembangkan kualitas intelektualnya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang teori belajar kognitivisme, saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama, belajar itu berdasarkan keseluruhan. Dalam teori ini, dianggap bahwa keseluruhan itu lebih memiliki makna dari bagian-bagian. Bagian-bagian hanya berarti apabila ada dalam keseluruhan. Sebuah kata akan bermakna manakala ada dalam sebuah kalimat. Demikian juga, kalimat akan memiliki makna apabila ada dalam suatu rangkaian karangan. Makna dari prinsip ini adalah bahwa pembelajaran itu tidak berasal hanya dari fakta-fakta, tetapi akan berangkat dari suatu masalah. Melalui masalah itu, murid dapat mempelajari fakta. Yang selanjutnya adalah anak yang belajar merupakan keseluruhan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa membelajarkan anak itu tidak hanya mengembangkan intelektual saja, tetapi mengembangkan pribadi anak seutuhnya. Artinya, kemampuan intelektual manakala tidak diikuti sikap yang baik atau tidak diikuti oleh pengembangan seluruh potensi yang ada dalam diri anak, maka sama saja. Prinsip penerapan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nova. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novarina Rahmi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Gebi, yaitu mengenai prinsip penerapan teori belajar kognitif. Untuk prinsip yang ketiga adalah belajar berkat wawasan. Yang dimaksudkan wawasan di sini adalah perhatian dari seseorang, khususnya orang tua dan guru. Seperti halnya orang tua atau guru yang mendidik anak-anaknya, namun tidak lupa juga untuk mengawasinya, sehingga anak dapat mengerti arti wawasan orang tua atau gurunya. Lalu yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman. Belajar juga bisa diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi akibat pengalaman hidup seseorang. Pengalaman dapat membimbing seseorang menuju jalan yang benar. Maksudnya, pengalaman di masa lalu yang dirasa kelam, menakutkan, bahkan terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan seseorang mengalami kegagalan di masa lalu, itu adalah awal dari seseorang meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Dan untuk selanjutnya, beralih pada materi yaitu tujuan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif dibentuk dengan tujuan mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hasilnya berupa prosedur-prosedur yang dapat diterapkan pada situasi kelas untuk mendapatkan hasil yang sangat produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai teori belajar menurut Brunner. Menurut Brunner, inti dari belajar itu bagaimana cara seseorang dapat memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Dan juga belajar akan membangkitkan keingintahuan siswa, memberi motivasi untuk belajar terus, sehingga menumbuhkan sebuah jawaban atau jalan dari suatu permasalahan.
Kemudian Brunner juga mengatakan bahwa suatu proses pembelajaran akan semakin baik jika guru memberikan kesempatan kepada anak-anak didiknya untuk belajar menemukan konsep teori, aturan, atau pemahaman yang anak-anak sering jumpai sendiri di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada 3 tahap perkembangan mental menurut Brunner, yaitu yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Apa sih tahap enaktif itu? Tahap ini bersifat tindakan. Anak akan terlibat langsung dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif pada si anak sendiri dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau situasi yang nyata. Dan di dalamnya, anak dapat melihat, memegang, menggerakkan, dan merasakan benda-benda konkret tersebut. Kemudian, pengertian dari tahap ikonik, di mana pengetahuan akan dipresentasikan atau diwujudkan kembali dengan bayangan visual atau visual imagery, gambar atau suatu diagram yang menggambarkan suatu kegiatan atau situasi konkret yang sebelumnya terdapat pada tahap inaktif. Kemudian pengertian dari tahap simbolik. Jika telah sampai pada tahap ini, maka siswa sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, entah itu seperti simbol verbal, misalnya dengan huruf-huruf, kata-kata, atau kalimat, menggunakan lambang-lambang matematika atau lambang abstrak lainnya. Dan di tahap ini, para siswa sudah dapat memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada lagi hubungannya dengan objek-objek lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Griselda Azarin akan menjelaskan tentang Ausubel. Faktor utama menurut Ausubel. Faktor utama belajar menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. 4 tipe belajar menurut Ausubel. 1. Belajar dengan penemuan yang bermakna. 2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. 3. Belajar menerima atau ekspositori yang bermakna. 4. Belajar menerima atau ekspositori yang tidak bermakna. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin cukup itu saja dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan bersama. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.